Sini. Apa sayang? Aku lagi baca. Wow. Bisa begini. Luar biasa. Deddy Corbuzier, bayangin. Cuma saya yang bisa jatuh begini, cuma saya. Ada lagi. Agak sakit sih tangan sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Demi gengsi ya. Ini ada besi ternyata di sini ya. Memang. Makanya kalau jalan agak nunduk ke bawah. Iya, apa ini ini? loh. Ini Lihat apa tuh. ini? Bagus ya. Ini namanya Bemo Baca. Apa? Bemo Baca. Bemo baca. Iya, jadi aku dari tadi baca buku di sini. Jadi singkatannya apa? Beca? Bemo Baca. Iya bisa ya, bisa beca. Ini buku. Iya, jadi ada buku. Bahkan sebenarnya ada juga bioskop. Jadi kayak layar tancap. Bioskop? Gitu. Iya, jadi Bemoskop namanya gitu. Cuman kebetulan yang datang lagi Bemo Baca. Jadi dari tadi aku baca-baca di sini, Pak. Ini lo ada yang punya? Ada, lo kan dibawa orang ini Bemo kok. Nih, Pak. Tuh. Bapak, wah. Bapak Sutino. Luar biasa. Ino mana, Pak? Ya. Ini bukan suami Ino. Emang sama, tapi istri beda. Istri beda. Namanya adalah Pak Sutino. Geseran, Pak. Sini Pak, ngadep ke situ Pak, kameranya di situ. Bapak kan ganteng banget lihat kameranya Pak. Oke, namanya adalah Pak Sutino. Pak Sutino ini pemilik dari Bemo Baca. Iya. Dan Bemoskop, Bemo Bioskop. Iya. Nah, dan ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Coba terangin. Ini apa Ini sebenarnya perpustakaan keliling. Jadi kegiatan sosial untuk membantu anak-anak biar lebih suka membaca daripada main atau tawuran. Tunggu. Perpustakaan keliling. Iya. Jadi ini keliling Iya, kemana-mana. ke wilayah Tanah Abang. Adalah kegiatan sosial. Iya. Kalau kegiatan sosial berarti nggak bayar dong Pak? Enggak. Hah? Anak-anak nggak bayar? Enggak. Baca ini nggak bayar? Enggak. Bapak kemana-mana naik mobil, naik bemo ini, bensin Bapak yang bayar? Enggak pakai bensin, ini pakai listrik. Oh, pakai listrik? Dan biaya kita dibantu oleh Honda Astra Motor dan Tarumanegara maupun Bina Nusantara. Nah itu, Oh, oke. jadi gini, daripada Ceritanya ngobrol gimana panjang ceritanya? lebar sama Pak Sutino sekarang, mending lihat dulu, kita punya fittingnya nih, kegiatannya Pak Sutino dan bemonya ini. Oke, Nih, kita silakan, mana? Sutino namanya. Meski hanya berprofesi sebagai supir bemo, ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bemo yang ia miliki kini disulapnya menjadi perpustakaan keliling. Tidak hanya itu, kakek 57 tahun itu juga rela menjadikan bemo kesayangannya yang lain menjadi bioskop rakyat. Malam minggu, aneh pergi ke bioskop. Semua ia lakukan dengan penuh sukacita. Baginya, memberi yang terbaik bagi warga sekitar adalah kebahagiaannya. Beli karcis, tahu-tahu Keren banget, ini luar biasa. Kegiatan sosial loh. Ini kegiatan sosial. Dan Bapak keliling kemana aja Pak? Sementara ini baru di wilayah Tanah Abang. Baru di wilayah Tanah Abang. Oke, berarti ini keliling ke sekolah-sekolah atau gimana? Betul. Ke sekolah-sekolah. Iya. Nah, anak-anak datang ke sini nggak pinjam, bawa pulang nggak? Enggak, baca baca di di tempat tempat. dan apabila masih Kurang? mau minjem lagi, besok kita datang lagi. Berarti mangkalnya di tempat yang sama. Tergantung, kadang-kadang saya di wilayah misalnya Karetengsin nanti di SD 15, kalau udah nanti di SD 16, bahkan sampai di di SMP 38, SMP 70. Wow, Banyak loh ini buku-bukunya ini ya. buku-bukunya ada berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau jumlahnya masih banyak lagi di rumah, Ini nggak dibawa semua? Enggak. Nggak dibawa semua. Terus mobilnya ada satu ini? baru satu. Baru satu. Dan ini, Dapat ininya dari mana ini buku-bukunya Pak? nah, Buku-bukunya bantuan dari banyak. Ya seperti Bung Dodi kalau mau bantu, Ya, ya, apa-apa ya, ya, ya. nanti. nanti bisa naruh di sini gitu Iya. kan? Oh, jadi buat yang mau bantu nggak usah uang tapi juga bisa buku. Iya, Ya, bahkan ini bisa. buku-bukunya juga buku-buku import loh Mas Dedi. Iya makanya bisa Iya. membantu juga dengan buku-buku. Nah, terus pertanyaan saya gini, kalau bapak, kalau misalnya ini nggak dibawa pulang kan bukunya Pak ya? Enggak. Nah, bapak kegiatan sosial,
Betul. Tapi Bapak dulu supir bemo kan? Sampai sekarang pun masih. Jadi bemonya ada banyak, Jadi Pak? enggak. Jadi kalau yang bemoskop setiap paginya saya gunakan untuk mencari nafkah dan menghibur masyarakatnya pada saat hari-hari libur. Bayar? Enggak. Wah, Kalau ini Sama. hari libur saja? Oh enggak, hari libur sekolahan tutup dong. Jadi tiap hari? Setiap hari pada saat jam istirahat. Loh, tunggu. Bapak kan nyari uangnya Iya. bemo, Pak. Iya. Nah, sekarang harus ini gimana? Jadi saya nariknya dari pagi paling sampai pukul 9. Habis itu? Langsung jalanin ini. Nah, berarti pendapatan berkurang dong, Pak? Ya, berkurang sekali sih enggak. Cuma alhamdulillah ya, saya banyak dibantu juga dari seperti dosen dari Untar. Oke. Untuk keuangan di rumah. Oke. tapi banyak juga anak-anak yang minat gitu baca, datengin Bapak buat baca buku gitu. Banyak sekali seperti tadi tayangan yang pernah tadi udah Oh, ya, ditayangkan tadi, ya. kan ada. Contohnya kayak itu. Iya, tapi intinya adalah pagi kerja jadi supir bemo, siangnya berbuat sosial. Iya. Padahal aku sempat dengar ceritanya adalah Pak Sutino ini hampir menjual bemonya karena bemo ini semakin berkurang peminatnya. Bener, Pak? Banyak Pada saat aturan, itu, segala betul. macam. Ceritanya, Pak. Duduk bisa kali ya? Duduk. Iya, Duduk. betul Ayo, ya. duduk, Pak. Silakan masuk, Pak. Duduk kali enak ya. Di dalam ya gimana? Balik ke dalam. Iya. Oh iya, kita balik ke Gimana? dalam. Kita balik ke dalam. Kita cari dua ya. Silakan, Pak. Oke. Cari dua agak lama. Silakan. Boleh duduk di sebelah sini, Pak. Silakan. Biar ngobrolnya enak, kalau berdiri kan pegel ya, Pak ya. Jadi Iya, enakan duduk. iya. Oke. Karena perasaan tadi saya bertiga deh masuk ke sininya ya. Kenapa jadi tinggal berdua ya? Ada apa ya? Ini bemonya bawanya gimana? Bemonya nggak perlu dibawa, Pak. Biarin aja di belakang. Oh. Wah, pinter tapi suka kadang-kadang nih. Ya kan tadi ada bemonya. Kalau di sini nggak ada bemonya kan nggak lucu. Mau baca apa, Bapak? Bapaknya nggak baca, yang baca kan anak-anak. Bapak mah cuma nyetir doang, bawa bemonya, gredek nyampe. Mana bemo gredek. Lanjut, Pak, ceritanya, Pak. Tadi Bapak awalnya supir bemo, lalu Bapak berhenti karena pada saat itu bemo itu tidak menghasilkan kurang karena dibatasi. Perjalanan bemo itu dibatasi, daerah per daerah dibatasi. Lalu setelah itu Bapak akhirnya, kenapa nggak Bapak yang cerita, Pak? Jadi memang sekitar pada waktu itu tahun 2010 kali ya. 2010? Ya, itu bemo mengalami masa sulit. Bemo mengalami masa sulit? Ya, penumpangnya jarang. Terus Kenapa, juga Pak? Karena persaingan yang kendaraan yang banyak, mungkin yang lebih baru ya kan. Jadi kita mengalami masa sulit. Lalu saya berupaya untuk menjual. Mau dijual bemo itu? Tuh. Dan pada saat itu saya ketemu dengan 2 orang dosen Untar. Ketemu di mana? Dia datang ke rumah. Ngapain dia datang ke rumah, Pak? Itu dia berniat mau membeli bemo untuk Netlink. Kok Bapak tahu, kok orang dosen Untar itu tahu Bapak mau jual bemo? Mungkin dapat keterangan dari teman-teman. Oke. Bapak jual bemo terus mau kerja apa? Ya rencananya mungkin pada saat itu nggak jelas ya, orang penghasilan dari bemo juga nggak jelas. Yang penting jual dapat duit dulu gitu. Ya mungkin buat modal atau buat Ya, apa ya. gitu. Lalu? Setelah itu dia bilang, Pak jangan mahal-mahal ya, ini untuk kegiatan sosial nih, untuk bikin Netlink yang sifatnya internet keliling untuk anak-anak gitu, membantu kegiatan sosial untuk membantu anak-anak belajar internet. Udah akhirnya sempat saya jual. Terus dia nanya, kenapa sih Pak bemonya dijual? Saya bilang, habis gimana? Sekarang penghasilan udah agak sulit. Kadangkala kita pulang juga cuman dapat bensin, buat di rumah juga nggak cukup gitu kan. Akhirnya mungkin 2 orang dosen itu merasa hibah ya, sampai jadi berbalik kayak keluarga sekarang. Mereka membantu keuangan di rumah saya dan berupaya untuk membuat bemo ini menjadi lebih istilahnya menghasilkan. Pak Enrico Halim itu orangnya nggak putus asa. Akhirnya dia buka internet, ternyata ada mesin yang bisa untuk
membawa penumpang gitu, mesin listrik. Jadi pakai mesin listrik akhirnya. Saya dibeliin, Pak kita bikin yuk. Gimana Pak? Nanti biar Bapak pendapatannya bertambah, bisa untuk menghidupi keluarga Bapak gitu kan. Betul, akhirnya kita ada sekitar 2 tahun waktu itu untuk membuat bemo listrik. Tapi setelah bemo listrik tersebut jadi, ternyata kita terbentur masalah baterai. Karena baterainya itu kualitasnya kurang bagus. Kita buat narik, ternyata nggak sesuai Harapan. dengan harapan yang kita ini. Akhirnya Pak Hendrikus Adityawan itu memperkenalkan kita kepada Honda Astra Motor. Dan mereka membantu membiayai perpustakaan ini. Perpustakaan. Oh, jadilah perpustakaan. Ya. Bemo perpustakaan ini. Bemo baca gitu. Tapi kok aku jadi bingung ya. Maksudnya kan tadi karena penghasilan bemo berkurang. Iya. Terus ini jadi bemo baca, bemoskop malah nggak dipungut biaya. Iya. Lah terus Bapak Saya duitnya dibeliin lagi bemo yang masih kondisinya baru untuk kesehari-harian saya. Oh, jadi dibeliin bemo lagi untuk mencari nafkah, Setiap tapi hari. dengan catatan juga bahwa setelah itu berbuat sosial juga untuk perpustakaan itu. Tapi katanya bemo ini sempat ditawar hingga puluhan juta oleh kolektor. Wow. Ya, tapi jawabnya nanti setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi saya berkesimpulan bahwa itu kan seberapa banyaknya uang juga pasti habis kalau nanti kita nggak kerja. Benar. Makanya lebih baik udah saya terus aja untuk kerja. Nah, yang tadi tuh gimana tuh Pak? Katanya pernah ditawar sama kolektor dengan harga puluhan juta. Ya betul, bahkan perorangan juga pernah nawar sampai 25 juta. Nggak dilepas Pak? Ke satu kan punya orang. Saya nggak jual ke satu, terus tapi pada saat saya tanya juga terserah Bapak, ada kan Bapak yang punya, kata pemiliknya nih Pak Enrico. Tapi saya berkesimpulan bahwa itu kan seberapa banyaknya uang juga pasti habis kalau nanti kita nggak kerja. Benar. Makanya lebih baik udah saya terus aja untuk kerja. Belum lama ini ada tamu dari Kanada ya, yang udah keliling-keliling pengen beli bemo, balik lagi lihat bemo saya lagi. Bemo yang ini yang perpustakaan atau Bukan, bemo yang baru? Bemoskop. Oh, bemoskop. Lalu tanya, emang Bapak nggak butuh uang? Saya bukan nggak butuh, kalau nggak butuh buat apa saya cari nafkah kan gitu. Cuma dibilang berapa? Akhirnya saya asal ngomong aja kalau 100 juta saya jual. Ya, nggak ada tawaran apa-apa sih. Ya. Tapi kalau ada orang mau 100 juta dijual, Pak? Ya, gimana ya kita kalau emang udah mengucap mau nggak mau, ya kan? Kita jual juga. Cuma nggak mungkin lah, gitu. Kenapa, Pak? Memang kenapa nggak mau dijual? Kayak tadi untuk cari nafkah sehari-hari, sebab bemo tersebut masih jadi harapan anak istri saya. Oke. Biasanya keliling kemana aja tuh bemo, Pak? Yang nyari nafkah itu nggak jauh sih dari stasiun Karet sampai Sudirman. Sehari bisa bawa pulang berapa, Pak? Ya, karena itu nggak jelas juga ya, kadang-kadang namanya bemo. Kita bilang sekian, tahu-tahu lagi jalan mogok. Biasanya berapa? Ya kurang lebih 100. 100.000. per hari. Oke, per hari 100.000. Jadi, tapi kalau bemo baca dan bemoskop itu, bemoskop nonton nggak bayar, Pak? Enggak. Ini aku jadi bingung deh. Sebenarnya bemonya jadi ada berapa sih Pak? 2. Ada 2. Yang satu buat bemo baca. Satu buat baca, Satu satu buat- bemoskop. Nah, bemoskop itu kalau pagi Pagi buat dipakai buat narik gitu. Oh iya. Dan dipergunakan untuk menghibur masyarakatnya pada saat hari-hari libur. Hari libur Hari buat libur menghibur aja. masyarakat, tapi nggak bayar. Jadi bener-bener gratis. Filmnya apa, Pak, kira-kira, Pak? Kalau filmnya kita pernah dapat bantuan dari Ruang Rupa. Ruang apa? Ruang Rupa. Ruang rupa. Pak. Iya, di Tebet itu, yang itu Pak Asung ya. Film-filmnya seperti Deneas, Oh, terus film Indonesia ya Pak? iya, terus Bioskop yang- Janur Kuning, lucunya negeriku. Oke, jadi film-film itulah ya. Iya. Oke, baik.
Nah, ini Bapak sampai kapan mau seperti ini, Pak? Ya, kalau memang Bemoskop itu masih dibutuhkan masyarakat, kalau bisa saya lanjutin terus. Karena kegiatan sosial ya, di saat hari yang udah tua kayak gini, masih kita bisa berbuat baik kepada masyarakat, kan satu kebanggaan. Dan nggak dapat duit tuh ya? Enggak. Oke, ya berarti larinya adalah ya bekerja dan berbuat sosial. Berbuat sosial. Oke. Nah, ini adalah contoh dari saya pilek ini. Kenapa saya bisa pilek tiba-tiba? Dari bahasan bemo akhirnya ke Bapak pilek. Kamu kan dokter. Saya juga pilek ini loh. Jangan bilang-bilang nanti ketahuan kita. Kamu iya. Mungkin karena cuaca lagi buruk. Cuaca lagi buruk. Ya kan? Kalau pilek itu yang paling enak adalah makan es. Makan esnya apalagi es cendol. Tokcer, meler seharian. Pasti itu beneran. Tapi ini ada es cendol yang beda. Kenapa tuh? Karena es cendol ini penuh dengan inovasi. Rasa tiramisu, rasa coklat. Es cendol rasa Es cendol rasa tiramisu. Anda pernah rasa es cendol rasa cendol? Nah, ada. Cendol rasa cendol. Langsung ya kita panggil ya. Ini adalah Danu Sofyan, seorang pengusaha es cendol. Danu ya? Iya, Danu Sofwan. Danu? Sofwan. Sofwan. Wan pakai W. Bukan Sofian? Bukan. Oh, Sofwan. Ya. Pengusaha cendol. Iya, jualan betul. juga cendolnya. Iya, betul. Yang jualan di mana? Aduh, genit banget. Karena aku nanya kalau sama bintang tamu harus ramah. Itu mewujudkan kita menghormatinya kan bener. Nggak usah moyong-moyong. Halo. Mas Danu silakan duduk. Oh iya, siap. Iya. Oke. Iya. Aku boleh nanya Tanya nggak? sono. Mas Danu kan Iya. jadi pengusaha cendol inovatif ya. Apa sih bedanya sama cendol-cendol lain? Ya beda lah. Aku nanyanya sama Mas Danu loh. Jadi boleh dijawab, Mas? Apa? Boleh dijawab. Selalu. Jadi Randol adalah raja cendol. Ya. Jadi kita adalah Kamu juga raja di hati aku. Jadi Randol adalah pelopor cendol inovatif Ya. dengan susu dan varian topping pertama di Indonesia. Gitu. Jadi cendol kita itu adalah cendol revolusi minuman asli dalam negeri. Si cendolnya bertransformasi menjadi minuman masa kini gitu, Mas. Minuman modern dan masa kini. Ini pasti mau ngalahin minuman-minuman yang zaman sekarang kayak bubble-bubble gitu ya. Kan aku bener. Ya ampun. Ada yang salah ya? Kamu tuh harus membahas bintang tamu tuh dari usahanya, jangan langsung, wah ini sukses. Bahas dari dia tuh dulu Dari susah. masa lalunya? Iya. Oke. Kesuksesan seseorang itu harus dilihat dari masa lalunya. Jangan dilihat udah suksesnya. Dulu nih susah. Bahkan Iya. usahanya kan, Iya. kuliah nggak selesai karena uangnya orang tua meninggal ya. Orang tua meninggal. Oh. Ayah. Ayah meninggal, maka kuliahnya tidak bisa lanjut, bener ya? Iya, iya. Tidak bisa lanjut, uang kuliahnya diapain buat usaha supaya adik-adiknya, kakak-kakak Iya. atau adik-adik? Supaya kakak dan adik. Supaya kakak dan adiknya bisa kuliah. Jadi karena kepepet dan karena mau berusaha terciptalah inovasi cendol ini. Gitu dong kalau bahasnya. Keren banget. Maksudnya Mas Danu yang keren banget. Iya. Cerita. Oh iya. Jadi Ya, dulu jadi Anda ayah meninggal. ayah meninggal Itu tahun pas 2006. 2006. Lagi Dalam kuliah, sekolah. lulus tahun 2005 sih. Jadi kebenaran waktu itu ayah tahun 2006 mengalami kebangkrutan. Terus setelah mengalami kebangkrutan tersebut, tahun 2008 meninggal. 2008 karena apa tuh meninggal? Komplikasi. Komplikasi. Oke, usia Terus- berapa boleh tahu? Usia 55 kalau 55 tahun. Nah, uangnya Anda nggak dapat uang apa-apa? Jadi kita nggak dapat dalam fase itu kita benar-benar sama sekali nggak ada uang ya, maksudnya udah nggak ada yang ditinggalin ibaratnya. Nggak ada yang ditinggalkan. Karena beliau bangkrut kan, jadi karena bangkrut. jadi kita punya tabungan tadinya emang buat kuliah kan. Tadinya apa? Tadinya kerja apa ayah? Ayah ini sih apa
kontraktor gitu-gitulah. Kontraktor. Berarti sempat dari Properti juga apa gitu. sempat dari Iya, sempat bener-bener iya. tinggi sekali sampai jatuh sekali. Iya, dulu saya manja lah ibaratnya. Saya difasilitasin apa-apa gitu ya. Terus tiba-tiba beliau meninggal dan nggak ninggalin apa-apa, jadi dituntut dan saya laki-laki satu-satunya gitu. Terus jadi mau nggak mau dituntut untuk survive, untuk Jadi hidup. pada saat ayah meninggal, kalau tadi bicaranya kontraktor kan berarti sebenarnya sempat dari keluarga A lah ya, saya Iya, anggap iya, ya. iya. Begitu meninggal tidak ditinggalkan apa-apa, minder nggak tuh? Minder sih enggak, cuman terpukul sih pasti ya, maksudnya yang biasanya kita ada fasilitas ini Iya kan itu biasa mau ini mau itu dapat, Iya, iya. sekarang mau beli ini mau beli itu Iya, aja susah betul. kan? Tiba-tiba hilang gitu aja, kaget banget sih yang pasti. Yang pasti kita sempat ngedrop. Ya, sorry itu saya maksudnya untuk makan kita waktu itu jual TV dan lain sebagainya. Oh, ya? Iya, karena kan harus bayar utang juga apa. Sebenarnya klise sih ya, banyak sih cerita kayak gini sih ya. Cuman itu bener-bener saya alamin. Ya. Dan saya harus gimana caranya, saya harus membiayai keluarga saya ibaratnya gitu. Jadi Karena lo apapun, kayak satu-satunya ya. iya laki-laki satu-satunya. Berapa Akhirnya saudara? 5. Berempat. Oh, berempat. Berempat. Oke. Akhirnya uang kuliah kenapa nggak kuliah jadinya? Jadi ada tabungan. Ada tabungan terus untuk kuliah nih. Untuk kuliah rencananya. Terus akhirnya saya mikir gimana caranya supaya uang kuliah ini bisa berputar untuk membiayai kuliah saya gitu ya. Akhirnya saya coba usaha sepatu gitu ya. Usaha sepatu. Saya nggak pakai perhitungan apa-apa sih. Maksudnya yang namanya usaha kan harus ada perhitungan ya. Maksudnya harus observasi dan lain sebagainya. Tapi saya modal nekat, saya browsing di internet, ada vendor sepatu, saya telepon-teleponan, dia kirimin sampelnya bagus segala macem. Akhirnya saya transfer tanpa belum bertemu ya. Saya mau model kayak gini tolong dibuatin. Oh ini gampang segala macem. Jadi cuma via telepon sama via online waktu itu di Bandung. Saya transfer uangnya full, harusnya kan DP dulu apa gimana. Saya transfer uangnya full, tiba-tiba udah nggak ada kabar. Tipu akhirnya. Itu habis uang? Habis. Semuanya? Semua uang buat kuliah itu? Iya. Wow. Habis. Terus gimana? Nggak kuliah. Jadi nggak kuliah? Iya. Nah terus bangkitnya gimana? Bangkitnya terus saya terus berusaha ya, apapun ibaratnya life must go on. Jadi saya jangankan sepatu ya, akhirnya saya sempat jualan ini juga, jualan apa? Krim kecantikan gitu. Apa? Krim kecantikan. Krim kecantikan. Krim Itu kecantikan? dapat dari mana kok bisa? Aku pengen tahu. Anda goda-goda ternyata penjual krim kecantikan. Pantas dia tadi Anda goda lirik saya. Obat jerawat. Obat jerawat. Diperbaiki obat jerawat. Iya, Iya. Jadi apa? Kakak akhirnya saya bantu jualin. Apapun itu yang bisa menghasilkan, Iya. diusahakan. Saya usahakan. Oke. Lalu kenapa jadi cendol? Kenapa cendol? Gini, karena kegelisahan ya. Jadi pangsa pasar di Indonesia ini terintimidasi oleh produk-produk luar ya. Oke. Kayak yang disebut tadi itu kan kuliner dari negara. Bubble tea dan sebagainya gitu ya. Nggak mau nyebutin itu lah. Gak apa-apa saya nyebutin. Oh iya. Ya jadi itu kan kuliner dari negeri tetangga ya, dari Taiwan gitu. Cuman ya banyak. Dan jarang sekali pelaku usaha di Indonesia yang ngangkat produk lokal. Gitu, dari sini saya berpikir, wah saya harus bikin usaha yang Indonesia banget, yang tradisional banget, apa ya kira-kira. Cendol itulah. Saya observasi ternyata muncullah cendol. Nah kamu observasi dan sebagainya duitnya dari mana? Kan cuma internet. Gratis dong internet. Oh internet. Katanya Iya, sampai browsing. bepergian kemana-mana nyobain nih. Iya. Ini enak, yang ini Iya, enggak, jadi gitu. saya observasi ternyata cendol mewakili Indonesia masuk dalam daftar minuman terlezat di dunia. Jadi, Terlezat di dunia? Iya, itu via CNN Go. Via CNN Go Travel. Jadi CNN Go. CNN Go, dia juga yang bilang kalau rendang nomor 1 di dunia. Rendang nomor 1 di Iya. dunia. Apalagi rendang sama cendol ya. Wih. Iya, jadi bener. jadi dari situ saya semakin tertarik kan, wah ini harus saya jadiin gitu ya. Terus Anda katanya sempat sampai backpacker tuh bener? iya benar. Keliling Indonesia? Enggak Indonesia juga sih, maksudnya 5 kota lah. 5 kota, Iya, apaan aja? Garut, Sukabumi, Garut, ke Sukabumi, Pekalongan, Bandung. Bandung. Pokoknya saya nyari tukang cendol yang ada di sana. Yang paling enak daerah mana waktu itu? Ya waktu enak Pekalongan sama Bandung. Pekalongan sama Bandung. Pekalongan oke. Dan ini lu buat sendiri cendol? Buat akhirnya resepnya saya tanya-tanya kan, saya tanya-tanya segala macem, tepungnya apa segala macem.
Saya buat sendiri gagal terus, ternyata nggak gampang bikin cendol itu. Iya. Mau nggak mau akhirnya saya hire tukang cendol yang berpengalaman lah, yang di pinggir jalan saya hire. Mau nggak kita kerjasama, bla 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 segala macem. Akhirnya dapatlah menu yang menu yang terbaik lah, salah satu cendol yang Dan ini terbaik. katanya pakai susu. Kita nggak pakai santan, kita pakai susu. Dan Anda mencoba hampir semua jenis susu sampai muntah-muntah. Iya, bener. Hampir semua jenis susu dan fast food ya. Saya sampai muntah-muntah, kembung, mual seminggu waktu itu. Enak. Enak. Ya jadi menunya kan banyak kan. Jadi satu menu cobain susu ini, menu lain pakai susu yang lain. Susu Jadi, apa yang pas? Susu apa itu? Ada. Jadi kenapa pakai susu juga? Karena gini, saya ada visi misinya juga. Kenapa saya ganti santan pakai susu? Karena? Selain lebih modern, Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi susu paling rendah, bahkan Paling di rendah, ASEAN. oke. Ya. Di Indonesia cuma 12 liter per kapita per tahun, sedangkan kita jauh dari Singapura, ya kan, Malaysia yang Singapura udah sampai 50 something, udah 50 lebih. Kita cuma 12 liter. 12 liter. Tapi jadi susu yang pas tuh susu apa? Kambing, sapi, nggak, susu UHT. Kuda liar. Susu UHT, ultra high temperature. ultra high temperature. Iya, susu UHT. Itu udah dari hasil percobaan sampai muntah-muntah, Sampai ternyata muntah-muntah. didapatkanlah susu Ya, itu yang betul. pas gitu ya. Ya. Oke. Akhirnya sudah punya berapa gerai sekarang? Sekarang pergerakannya lumayan. Bukannya tahun berapa awalnya? 2014. 2000 baru nih berarti ya? Baru 8 bulan lebih. Oh, belum. 8 bulan sudah 8 punya bulan, sudah 120 gerai. 120 gerai. Franchise. Gitu. Itu milik pribadi semua apa Enggak, di franchise gitu? Aku franchising. Oh, di Franchise. Jadi Dengan keuntungan? apa? Keuntungannya? Alhamdulillah udah per bulan, alhamdulillah. Satu gerai kira-kira omset berapa? Satu gerai macam-macam sih, beda-beda. Saya dengar katanya sampai 3 juta per hari. Sampai 3 juta per hari? Iya. Satu gerai? Iya. 120 berarti 300 juta? Wih, ya, alhamdulillah. Kita kan kerannya nggak cuma di jualan doang, tapi kita jualan franchise-nya juga. Jual franchise-nya. Segala macam. Jadi lumayan lah. Makanya apa ya? Lumayan besar untuk hanya sebuah cendol Untuk gitu. sebuah Ya. cendol, dan dia akan mau buka di Malaysia dan di Australia. Iya, jadi ada temen yang kuliah di sana dan mau buka di sana. Mau buka di sana. Kuliah di Australia sama di Malaysia dan mau buka di sana. Wow, ini menarik ya, nih buat adik-adik nih sebenarnya sebuah inspirasi gitu, bahwa apapun bisa dijadikan bisnis ya. Kalau Anda mau berpikir, berkarya pasti bisa nah jadi tapi bisnis. terkadang gitu biasanya orang itu baru berpikir di kala mereka kepepet. Iya. Sebelum kepepet biasanya santai-santai. Betul, dan kadang-kadang habis mikir nggak dijalanin, Iya, dijamin bisa doang. jadi Tapi saya nggak percaya enak apa enggak. Kita boleh coba nggak? Boleh dong, boleh Sebelum banget. kita coba kita nggak percaya. Jadi kita mau tahu, buktikan dulu kalau memang enak. Nah enak, oke. Setelah yang Ya. satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Boleh disedot sambil ditusuk-tusuk, disuntikin gulanya. Kamu dong. Bukan. Baik, daripada kita bingung rasanya kayak apa, saya mau cobain. Ya, boleh. Ayo, saya cobain. Pak, tunggu ya Pak ya, nanti Bapak saya bagi Pak. Bapaknya dapat cendol juga. Dapat. Nih Mas, Ini cendol apa nih? ini namanya digondol satpol. Di Gondol Satpol. Iya. Wah, Nih Digondol satpol. digondol satpol, di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol. wow. Jadi Cendol. Jadi emang penamaan masing-masing menu kita emang unik-unik. Itu gula Jawanya. Jadi ini saya Iya. suntik. Suntik pas di bawahnya nanti kan cendol bawahnya Nah, tuh. suntik nih. Suntik boleh, ntar juga boleh. Ini makan green tea-nya dulu boleh. Kok Mas Dedi Kok doang? lu yang ngatur sih? Oh iya. Ntar gua yang coba. Oh iya silakan. Maaf. Aku nggak kebagian. Ntar dulu, ini saya lagi bingung makannya gimana. Jadi oke. Menurut Iya. Anda, apa dulu? Menurut saya Iya, itu biskuitnya dulu dicemilin, Biskuitnya dulu. pakai green tea-nya. Green tea nih? Ini green tea, es green tea. Es green tea. Betul. Wah, Hati-hati tumpah, Mas. Nah, ini belum pada bagian Ini enak nih. cendolnya ya, Terus? belum. Terus cemilin apa namanya? Nah, itu biskuitnya boleh. Cemilin. cendolnya lama ya. Iya, Di lumayan. bawah ya. Terus. Nah, terus udah gitu, ini boleh atasnya coklat. Atasnya coklat. Sama biskuit Gini? juga. Iya. Boleh. Nah, dipotong boleh, Mas. Nah, itu benar. Itu benar yang baik. Nah, Boleh.
Terus habis itu boleh sedot cendolnya, sedot. Gulanya kapan? Gulanya ntar pas di bawah. Cendolnya tuh. Oh, kok nggak bisa dong cendolnya? Boleh disedot sambil ditusuk-tusuk. Disuntikin gulanya. Kamu dong. Tentang Mas Danu jual krim kecantikan. Itu bantuin kakak. Ada lagi nih buat Nikta Gina yang cantik. Boleh di... Ini gimana nyuntiknya? Ini namanya kejendol. Kejendol. Keju and cendol. Keju and Ya. cendol. Coba Silakan. Ya. Oh, kalau ini gampang nih. Gampang itu. Tunggu, ini cendolnya nggak dapet deh tadi. Mana cendolnya sih? Ini ada rasa keju. Ya. Supaya ini cendol paling enak yang pernah saya makan. Tuh. Kita lihat cara buatnya ya. Ya, boleh. Oke. Lihat cara buatnya. Jadi kehigienisan tetap nomor 1 sih Mas di Higienis Rando. nomor 1? Ya, jadi semuanya harus pakai hand glove. Oh, semua pakai Harus sarung pakai tangan. hand glove, betul. Apa nih yang mau dibuat? Jadi penamaan masing-masing menu yang unik ini, Mas. Ini yang bikin... Saya mau cendol Apa? yang paling Hand mahal. glove ada? Ada Barbie doll, Barbie doll, strawberry cendol. si Queen doll, si Ada sundol bolong juga, Mas. Nggak mau. Katanya ada tiramisu cendol. Tiramisu cendol ada. Coba Ya, itu tiramisu sundol cendol. bolong. Kalau yang pakai coklat tuh si Queen doll, Si Quindol sama si Tondol. si Bondol. Si Bondol. Si Bondol. Boleh, si Coba. Bondol. Kita bikin si Bondol. Nah, Ini juga ada ini yang coklat. Ada. Tunggu, ini bawa pulang gimana kalau begini, Mas? Biasanya kalau itu langsung dimakan pada di tempatnya sih. Langsung dimakan di tempatnya. Iya, kecuali yang kayak gini. kalau kayak gitu, Ini ada Bisa di coklatnya. take away. Ada coklatnya, ada strawberry-nya, dan ini Ininya green mana? tea. Sedotan. Ini ada hundikannya. ini rasanya manis. Hundikan ini isinya adalah gula, Ya. disuntik, terus diaduk jadi satu sampai. Nah, ini saya belum rasain cendolnya. Nah, ini cendolnya nih. Ini cendolnya. Ini si Tondol, Si Tondol. coklat. Isi Toblerone cendol. Toblerone cendol. Nah, Buat Pak Pak Sutino nih biar narik bemonya makin semangat. Toblerone cendol. Bener ya? Iya, betul. Ya. Si Tondol. Cobain, Pak. Apa? Asik banget. Jawab, Pak. Jadi kalau naik bemo minum cendol Indonesia. Bener, Indonesia, bener. Pak. Coba yang lain, ayo. Kamu Ini tanya-tanya. kalau Ini si misalnya Bondol. yang paling laku nih yang mana nih Mas Danu? Biasanya dari sekian banyak menu, Biasanya Yang yang paling favorit favorit yang tuh alpundol. Jadi Alpundol itu apa tuh? alpukat cendol. Jadi alpukat cendol. itu brand awareness ya. Jadi karena penamaan masing-masing menu yang unik ini, jadi kekuatan WOM-nya tuh kencang, word of mouth, mulut ke mulut. Jadi karena konsepnya unik, lucu, jadi temen-temen banyak yang, bukan temen sih maksudnya, yang kita nyebut penggemar Randolisius. Jadi banyak Randolisius yang ngepost di Instagram, pet dan lain sebagainya. Jadi dari situ. Dan 120 mitra franchise itu kita nggak nyari, tapi kita dicari. Kan kalau kayak gini, satu harganya berapa? Yang kalau original macem-macem sih ya. Iya. Kalau misalnya tergantung tempat. Paling murah, paling mahal deh. Kalau misalkan yang standarnya di pinggir jalan gitu ya, Iya. emang kan konsepnya street drink. Itu 8.000, 7.500 sampai 8.000. Tapi kalau udah di dalam mall bisa di atas 10.000 dikit. Kalau yang saya minum ini, 10.000. Ya, Ini itu. berapa? Itu yang premiumnya. Jadi yang lumayan mahalnya lah. berapa? Itu sekitar 19.000. 9.000. 19.000 Iya. ini. Itu yang kejendol sekitar Iya. 12.000. Terus kalau Murah. kalau itu tuh yang pakai Toblerone, Toblerone kalau misalkan di pinggir jalan 12.000 juga. Tapi kalau udah di mall gitu 15.000, 17 sampai 17.000. Gitu. tapi aku belum pernah lihat di mana sih gerainya kalau di Jakarta. Contohnya ada di Kita mana? udah ada di, kita udah 120 tuh di Jakarta setengahnya lah. Jadi udah ada di Mall Summarecon Bekasi, terus ada di Mall Arta Gading, ada di Tebet sini juga ada. Luar biasa. Tapi pesanan saya mana? Oh ini si Bondol.
Jadi kita nggak cuma ada minuman doang, kita juga ada roti panggang saus cendol pertama di dunia. Roti panggang saus cendol. Iya, jadi saus. Coba kasih lihat. Ini adalah roti panggang saus cendol. Iya. Terangin Mas, gimana nih roti Jadi, panggang saus cendol? Roti panggang dengan banyaknya topping, tapi kita kasih lumuran saus cendol, jadi kayak flaknya gitu. Saus cendolnya kita blend, kita kasih vanili dan lain sebagainya. Wow. Jadi aromanya daun pandannya tuh berasa banget. Tetap berasa. Daun pandan ya. Saya boleh minta esnya lagi nggak Mas? Katanya Nah, lagi ini. pilek. Ya udah nanggung. Oh, iya, bener. Ini ada pelanggan yang kayak gini nggak udah dikasih penuh minta lagi. Banyak sih, banyak. Nih, ini si bondol Mas. Si bondolnya. Tambahin esnya Mas ya. Kalau si bondol tadi ada apa ya? Sama Mas cendolnya Apa? dikit ya. Ada apa ya kalau si bondol? Itu Sama- si bulat Oreo cendol. Oh, Mas Dadu. Ini makan kuenya gimana Mas? Kuenya kan nanti ke blend di dalamnya. Gitu. Udah Mas, jangan banyak-banyak Mas, makasih ya Mas ya. Ya saya jalan dulu Mas. Banyak-banyak emang udah penuh soalnya. Bisa. Hei, mau kemana? Kabur. Mas Danu, Iya, mau hadir. tanya lagi boleh Boleh. nggak? Ini resepnya semua bikin sendiri. Iya, bikin karena itu tadi. Oh, sambil duduk aja Oh, iya, boleh, silakan siap. Dit. Karena apa namanya ya observasi tadi kan ke beberapa kota kita samperin cendol-cendol yang paling enak, akhirnya kita tanya-tanya, dapatlah resepnya yang kayak gini gitu. Terus Yang akhirnya dikombinasi terbaik. ya sama betul. coklat lah, sama Ya. kue-kue Ya gitu karena ya. kita harus apa ya, zaman sekarang harus out of the track sih, maksudnya harus keluar dari jalur. Kan banyak jajanan sekarang yang mainstream ya, tapi kita coba untuk keluar jalur, kita buat inovasi-inovasi baru sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Keren. Bapak udah kelar makannya? Nah, rencananya, maaf ya saya lewatin ya. Rencananya ini mau dibikin sebesar apa? Rencananya kita ngalir apa adanya aja sih. Cuman yang pasti saya pengen ngajak anak muda di Indonesia gitu ya. Jadi ini Mas, saya cerita dikit ya. Saya ini adalah anak muda yang samalah kayak anak muda pada umumnya gitu ya. Saya bandel, saya keras kepala, saya egois dan lain sebagainya gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir, wah saya harus berubah nih, saya nggak bisa seperti ini. Tapi nggak bisa Mas. Tetap bandel, tetap keras kepala ya. Ya ngerubah sifat itu kan susah ya. Ya. Maksudnya, tapi saya berpikir gimana caranya supaya sifat-sifat negatif saya, sifat buruk saya bisa menjadi sesuatu, bisa seenggaknya nggak ngerepotin orang dan lain sebagainya. Akhirnya saya keras kepala, betul. Saya keras kepala terhadap tujuan usaha saya. Jadi saya aplikasiin ke usaha saya Mas. Sifat buruk saya aplikasiin ke usaha saya. Terus saya egois, betul. Saya egois, ingin menang sendiri, ingin menang dan berhasil di atas kaki dan keringat saya sendiri. Dan saya pemberontak Mas. Betul, saya pemberontak dan saya berontak kalau saya gagal. Jadi setiap kegagalan saya pasti berontak. Saya nggak boleh gagal. Saya harus bisa berhasil gitu. Jadi setiap kegagalan demi kegagalan, saya jadiin pelajaran dan saya aplikasiin di bisnis Randol ini. Dan nakal dan liar ya, karena ide-idenya harus Iya, nakal betul. dan liar. Idenya jadi nakal dan liar juga gitu ya. Jadi sekarang berbuah manis lah, berbuah besar, alhamdulillah. Ada yang belum tercapai? Yang belum tercapai banyak sih Mas ya. Yang pasti kalau parameter sukses itu kan berbeda-beda ya. Setiap orang pasti beda-beda. Tapi kalau menurut saya sukses itu adalah gini. Level tertinggi menjadi seorang manusia itu kan bisa berguna untuk orang lainnya, bisa menginspirasi orang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa mengajak anak-anak muda di Indonesia yang 120 mitra franchise saya itu rata-rata anak muda Mas. Jadi saya bisa mengajak mereka menjadi entrepreneur, bisa mempunyai usaha sendiri gitu ya. Jadi daripada nongkrong-nongkrong gak jelas, jadi ayolah usahalah. Usaha itu menyenangkan, lebih senang daripada sekedar nongkrong dan senang-senang gitu. Daripada uangnya buat beli-beli minuman gitu, mendingan kita bikin dan kita jual ya, jadi menghasilkan betul, ya. betul. Oke. Pak Sutino ini kayaknya kalau dilihat tuh peduli sekali ya Pak sama anak-anak ya Pak ya. Betul. Sampai membuat bemo baca segala macem. Iya. Seberapa ini sih Pak? Seberapa besar gitu kayaknya Bapak perhatiannya terhadap mungkin anak-anak Indonesia, terus untuk berbuat sosial seperti itu? Pertama, bagi saya belajar untuk berbuat sosial itu satu kebanggaan. Kemungkinan nanti bisa berguna untuk anak cucu saya, kan begitu. Oh, jadi kalau kita menolong orang, suatu Yeah. hari nanti kita ditolong orang juga gitu. Ya, if we giving, they give back. Iya. Gitu ya.
Tanya apa artinya, Pak? Artinya apa tuh, Pak? Apaan tuh? Itu yang Ya, tapi intinya adalah ya ini yang satu berinovasi ya kan, dan anak-anak muda ini nggak boleh kalah dengan apa ya, dengan dirinya sendiri ya. Iya. Kalau Anda ngelihat Danu bisa, Anda juga harus bisa. Mungkin tidak dengan cendol, mungkin dengan hal-hal lain ya kan. Kenapa tidak gitu? Karena sekarang itu yang namanya dunia itu sekarang bisnisnya sudah harus keluar dari out of mind, keluar dari kotaknya. Kalau Anda masih melulu hanya bisnis mikirin kerja di kantor dan sebagainya, Anda akan ketinggalan. Anda harus berpikir kreatif, itu adalah kuncinya. Kita lanjutkan lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita nyebut mitra itu panglima. Kita nyebut, jadi kerajaan sendiri, Mas. Jadi saya disebut Baginda, kita ada permaisuri, ada adipati, ada senopati, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi tentang ini luar biasa nih, karena menurut saya ini sesuai dengan OCD saya. Tahu OCD kan? Tahu dong. Tahu apa OCD emang? Diet itu kan? Oh bukan. Hah? Ono cendol di pangan. Kamu ngapain di sana? Woi, ini orang. Kamu ngapain di sini? Please jangan ganggu-ganggu Kamu ya, Mas. dekat-dekat sama cendol ngapain? Mamang channel. Oh iya, Mamang cendol ya. Maaf ya Mas Dedi, sorry nggak bisa diganggu, aku lagi sibuk banget. Aku ini lagi bikin parcel spesial yang akan aku serahkan kepada orang yang spesial. Kenapa spesial? Buat Karena saya berarti. oh ya belum tentu dong. Nih karena isinya itu adalah luwak white coffee. Mas Dedi lihat kan, akhir-akhir ini aku suka minum kopi. Itu karena ya ini kopinya ini spesial, luwak white coffee. Buat siapa? Apanya? Buat siapa itu kopinya? Lah buat aku, Mas Dedi mau cobain. Kenapa harus itu? Kenapa nggak yang lain? Mas Dedi, aku kasih tahu ya bahwa luwak white coffee ini semakin kesini tuh udah semakin mantep. Rasanya juga udah semakin lengkap. Sekarang ada rasa baru loh. Ada French vanilla, terus ada mocha rose, terus ada karamel juga. Pokoknya udah nggak ada waktu, nggak bisa lagi ngelirik-ngelirik ke produk lainnya. Mas Dedi harus cobain, mau nggak? Nih, yang punya aku aja ya. Kalau bikin lagi nanti aku lama, cobain deh. Nah, gimana tuh? Enak, ya kan? Saya langsung segar. Betul, tuh kan? Aku bilang juga apa? Pokoknya Mas Dedi nggak usah cari-cari produk lain ya. Kalau mau kopi udah langsung minumnya. Bukan masalah kopinya, kamu dari tadi tuh nularin penyakit ke saya. Saya jadi pilek gara-gara kamu pilek duluan. Ada cendol dikasih saya, ini dikasih saya. Ini cobain, ini bagus loh. Luwak white coffee itu kopi putih pertama di Indonesia yang jadi pilihan keluarga. Karena nyaman ya diminumnya, terus juga halal. Kalau Mas Dedi minum ini udah gak usah pilih-pilih produk lain, gak usah pilih yang pasti-pasti aja. Ini kopi pilihan keluarga Indonesia, luwak white coffee yang ada gambar luwaknya. Oke. Nah ini aku juga mau bagi-bagi rezeki ya kan. Dari luwak white coffee mau menyerahkan parcel spesial ini seperti tadi aku bilang buat seseorang. Sebentar, yang sebelum spesial. kamu serahkan boleh nggak? Ini kamu cobain dulu ke Danu. Apanya? Kopi. Kopinya, Iya, iya, kasih aku dong. cobain. Iya, iya. Kenapa gitu? Kamu Biar kasih, ketularan. kasih. Iya nggak mau. Kasih, Anda mau dikasih lo, Anda menghina lo. Mas Danu. Bekas siapa dulu nih tadi? Bekas dia. Bekas aku. Oh, kalau bekas kamu kan aku mau. bekas aku Iya. pilek. Terus ke Mas Dedi pilek double deh. Oh iya dah. Iya ada sini. Demi nggak apa-apa. Gak udah. apa-apa ya, Iya. boleh ya. Ya Pak silakan. Parselnya Buat Bapak ada parselnya. Parselnya Kasih. spesial dari luwak white coffee untuk Bapak Sutino. Bapak jangan lupa ya Pak, diminum ya Pak ya luwak white coffee-nya ya. Terima kasih banyak. Buat Mas Danu itu aja ya. Aku udah bikinin spesial. Bukan itu aja Pak, tapi Anda juga mendapatkan 2 juta rupiah Pak. Terima kasih. Langsung dapat sumbangan juga aja untuk membantu perpustakaannya di jalan supaya bisa lebih besar lagi, beli bukunya lebih bagus lagi ya kan? Amin. Nah, itu. Oke Pak? Terima kasih banyak. Iya. Oke, mau nanya kalau mau franchise harganya berapa? Murah sih.
8 juta. 8 juta. Itu udah dapat semuanya. Udah Dapet dapat tenda, semua. dapat tenda, di tendanya nanti ditulis nama si mitranya. Kita sebutnya, jadi gini, kita brand awareness ya, maksudnya kita pakai brand image, kita nyebut mitra itu Panglima. Kita nyebut, jadi kerajaan sendiri mas. Jadi saya disebut Baginda, kita ada Permaisuri, ada Adipati, ada Senopati, dan lain sebagainya. Jadi kita bikin kerajaan sendiri untuk brand image. Misalnya Gina mau franchise, namanya apa? Bisa kali ya. Jadi selir. Namanya apa nanti? Panglima. Nanti di situ ditulis nama panglimanya, misalkan Panglima Dedi. Raja Randol, misalkan mau buka di mana? Di mana? Bintaro. Randol Bintaro, Panglima Dedi. Follow Twitter Randol Bintaro dan gitu-gitu. Di tendanya nanti ditulis seperti itu. Gitu. Oke, jadi 8 juta rupiah udah dapat. Udah dapat semuanya. Nanti kayak pegawainya gimana, siapa yang ngajarin? Pegawai sama tempat itu dari mitra, cuman kita training dari kita. Gitu. Oke, baik. Jadi yang pasti ini sih, taruh dulu ya. Barang-barangnya gimana nanti? Barang-barang semua kita kirim. Dikirim ya? Iya. Semua dikirim. Jadi mau pesen aja sih, maksudnya buat anak muda gitu ya. Jadi mau semua profesi, semua pekerjaan gitu ya, pasti memiliki tingkat kesulitannya masing-masing ya. Semua profesi pasti memiliki masalahnya masing-masing. Jadi mau dia terlepas dari dia seorang wirausaha atau dia pegawai, yang pasti melalui 3 pola mas. Polanya sama, harus berusaha, harus berjuang, bekerja keras dan berkorban, ya kan mas. Cuman yang membedakan adalah pada saat memasuki titik tertentu, misalkan titik keberhasilan gitu ya, titik sukses. Kalau pegawai atau karyawan, dia bisa naik gaji dan naik jabatan gitu ya, tapi pekerjaannya tetap diam di situ. Tapi kalau misalkan kayak kita wirausaha, kalau udah nyampe titik sukses, itu dia menjadi freedom. Ya, jadi dia nggak ngikutin sistem, tapi dia yang diikuti, dan dia juga nggak diatur waktu karena dia yang mengatur. Ya itu jadi, kalau kata jadi depend on you gitu ya, maksudnya terserah. Anda punya kebebasan. Terserah Anda mau sukses menjadi apa gitu. Ya itu dia, makanya itu kalau katanya Om Bob Sadino, walaupun Anda kerja gajinya tinggi, saya punya usaha hasilnya rendah, tapi saya bos, kamu bukan, katanya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih semuanya udah dari sini Pak. Mudah-mudahan bisa terus membuat anak-anak kita gemar membaca ya Pak ya. Dan sukses buat usahanya. Terima kasih banyak. Kalau saya Mas datang gratis dong. Bisa. Oh, bisa nih ya nggak? Bisa ditutup maksudnya karena mintanya lebih dulu. Tapi saya akan ngambil kata-kata dari Danu tadi buat anak-anak muda semua yang mau mulai usaha dan sebagainya, buat kita yang mau mulai usaha. Usaha tadi kata Danu menarik sekali. Sama seperti tadi saya pernah bilang bahwa kalau dia tadi mengatakan tingkat tertinggi sukses manusia itu adalah ketika Anda bisa berguna bagi orang lain. Ya, jadi kita harus berguna bagi orang lain, baru Anda bisa dinyatakan benar-benar sukses di dalam hidup saya. Dari Korbusian kita Gina, inilah Hitam Putih.